Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah materi pendidikan agama Islam Bapak Irham, serta teman-teman sekalian yang insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang konsepsi ilmu nahwu dan cakupannya. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nahwu. Nahwu secara bahasa memiliki 6 makna. Yang pertama menyengaja, yang kedua arah, ketiga seperti, keempat kira-kira, kelima bagian, dan yang keenam sebagian. Namun dari keenam makna tersebut, pendapat paling banyak tentang arti nahwu yaitu makna yang pertama. Lalu selanjutnya pengertian nahwu secara istilah. Secara istilah, nahwu dapat diucapkan dalam dua hal. Yang pertama yaitu diucapkan dalam ilmu nahwu yang mencakup ilmu-ilmu nahwu dan shorof atau yang biasa disebut ilmu bahasa Arab, yang definisinya yaitu mengkaji tentang ilmu yang diambil dari kaidah-kaidah kalam Arab untuk mengetahui kalimat-kalimat bahasa Arab yang belum disusun, seperti i'lal, idgham, membuang dan mengganti huruf, dan keadaan kalimat ketika ditakrib, seperti i'rab dan mabni. Lalu selanjutnya istilah nahwu untuk ilmu yang menjadi perbandingan antara ilmu shorof, yang definisinya yaitu mengkaji tentang ilmu yang diambil dari kaidah-kaidah Arab untuk mengetahui keadaan akhirnya kalimat dari segi i'rab dan mabni. Namun dari kedua makna tersebut atau dua definisi tersebut, definisi yang paling diyakinkan adalah definisi yang pertama. Oke, slide selanjutnya tentang manfaat mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama, dapat berbicara bahasa Arab. Yang kedua, dapat membaca kitab-kitab berbahasa Arab seperti kitab kuning. Yang ketiga, dapat mengkoreksi kesalahan orang yang membaca atau berbicara bahasa Arab. Yang keempat, dapat memahami syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, slide selanjutnya, sejarah lahirnya ilmu nahwu. 1. Sebab-sebab yang mendorong disusunnya ilmu nahwu. Setelah penyebaran Islam berhasil menyebar ke berbagai negeri ajam non-Arab, bangsa Arab mau tidak mau harus berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang tidak berbahasa Arab tersebut. Akibat interaksi yang berlangsung instan dan dalam waktu lama, bahasa Arab mulai terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain. Orang-orang non-Arab berusaha untuk berbicara dalam bahasa Arab, namun mereka melakukan banyak kekeliruan. Orang Arab sendiri sedemikian toleran atas berbagai kekeliruan berbahasa Arab, baik yang dilakukan oleh orang non-Arab maupun oleh orang Arab yang baru belajar berbahasa. Saat itu kesalahan bukan hanya dilakukan oleh orang awam, namun juga oleh orang-orang terpelajar dan para sastrawan. Dikisahkan bahwa Al-Hajjaj, seorang yang sangat mahir berbahasa, juga sempat melakukan kesalahan. Yang kedua, tujuan disusunnya ilmu nahwu. Tujuan utama penyusunan ilmu nahwu ialah agar bahasa Arab yang fasih tetap terjaga sehingga Al-Quran dan hadis Nabi juga terjaga dari kesalahan. Di sisi lain, ilmu nahwu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan keajaiban bahasa Al-Quran. Yang ketiga, siapakah yang mula-mula menyusun ilmu nahwu? Melalui pengkajian yang teliti, para ahli menetapkan bahwa yang meletakkan gagasan awal dan dasar-dasar metodologi ilmu nahwu ialah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pekerjaan tersebut dilanjutkan
secara ekstensif oleh muridnya yang bernama Abul Azwad. Oke, slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Sobir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ilmu nahwu. Di sini adalah objek pembahasan tentang ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu tersebut, objek pembahasannya tertuju pada kosakata bahasa Arab, baik dalam bentuk kata tunggal atau mufrad maupun tersusun atau murakkab, mengenai vokal akhir atau i'rab yang menentukan suatu kata, mengenai pergantian atau pembuangan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ilmu nahwu ini kata kuncinya adalah al-hamalatu. Ia secara khusus berbicara tentang jabatan tiap bagian-bagian kalimat secara umum, berbicara tentang aturan atau mengenai hubungan antara bagian tersebut. Jadi ilmu nahwu di sini adalah tidaklah hanya berbicara tentang harokat. Jadi harokat ataupun kata serta i'rabnya. Namun ia juga mengatur tentang bagaimana cara yang baik dalam menyebut dan merangkai daripada kalimat tersebut. Nah, di sini saya akan menyimpulkan atau terakhir dari presentasi kami ini adalah kesimpulannya. Yang pertama itu adalah ilmu nahwu adalah satu dari kaidah-kaidah yang bahasa Arabnya itu mengetahui bentuk kata yang keadaannya ketika masih satu kata atau mufrad, dan kemudian atau kata sudah tersusun atau murakkab. Ada yang kedua adalah ada beberapa manfaat dari mempelajari ilmu nahwu ini. Mempelajari ilmu nahwu tersebut adalah diantaranya kita bisa memahami daripada bahasa Arab, kemudian bisa memahami daripada kitab-kitab kuning atau kitab gundul, atau dengan kata lain adalah kitab bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa mengoreksi bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan atau pembicaraan dengan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terpenting bisa memahami syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan ilmu nahwu dari masa ke masa dibagi menjadi tiga bagian atau tiga periode. Yang pertama adalah periode perintisan dan penumbuhan atau periode Basrani. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah periode Basrah Kufah. Kemudian yang terakhir adalah periode Baghdad. Kemudian yang terakhir dari kesimpulan kita adalah secara garis besar dalam ilmu nahwu ini objek pembahasannya tertuju pada satu kata. Satu kata bahasa Arab dalam bentuk kata tunggal atau mufrad serta atau tersusun. Tersusun itu adalah murakkab. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat-kalimat bahasa Arab dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah fi'il dari huruf serta masih banyak lagi bagian atau daripada bagian istilah-istilah lainnya dalam cakupan ilmu nahwu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari presentasi kita tadi, dari awal pembicaraan sampai akhir dari pembicaraan tersebut,
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terkhusus buat yang berpresentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.